Selamat datang dalam presentasi kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Ramdhani. Saya mahasiswa aktif Politeknik Engineering Indorama, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang desain web menggunakan HTML dan juga CSS. HTML atau biasa disebut sebagai Hypertext Markup Language berfungsi sebagai struktur dasar sebuah website, sementara CSS atau biasa disebut dengan cascading style sheet digunakan untuk mengatur tampilan dan estetika halaman tersebut. Melalui penjelasan dalam video ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep dasar serta penerapan HTML dan juga CSS dalam mendesain sebuah website. Baik, di sini kita sudah memasuki source code HTML dan juga CSS-nya. Supaya lebih mempermudah, mungkin saya akan melihatkan hasilnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil dari source code HTML dan juga CSS yang sudah saya buat. Di sini saya membuat sebuah website yaitu University of California. Saya menduplikatnya dari website yang asli. Oke, baik. Di sini mungkin saya akan menjelaskan dari awal terlebih dahulu, yaitu bagian atas atau biasa disebut dengan header. Di bagian header ada logo, saya memasukkan logo, lalu ada navbar atau navigation bar, lalu ada link ya. Di sini linknya ada 3, ada admission, jobs, dan juga news, dan yang terakhir ada icon. Kita balik lagi ke CSS, ke kodenya HTML. Nah, di bagian kelas header ini tadi kan ada logo ya, di sini juga ada logo. Saya memasukkan kelas logo untuk membuat logo, lalu ada kelas tambahan. Kelas tambahan ini berarti yang tadi link, ada animation, jobs, dan juga news yang ini. Nah, lalu selanjutnya ada kelas navbar atau navigation bar. Di kelas navbar ada beberapa kelas lagi, yaitu ada kampus, ada student, ada impact, terus ada kelas about, ada kelas get, dan juga yang terakhir yaitu ada icon dengan icon search. Kenapa di kelas navbar ini banyak? Karena di sini saya sudah menggunakan metode dropdown. Jadi metode dropdown ini ketika kalian melakukan hover ke dalam navigation bar, maka konten dalam navbar ini akan muncul ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Dan tadi yang terakhir itu ada icon. Di sini saya menggunakan icon dari Phonowism. Untuk menggunakannya kalian melakukan link terlebih dahulu atau memasukkan link dari Phonowism ya. Kalian bisa mencarinya di internet. Lalu kalian bisa mencari icon yang kalian ingin gunakan. Di sini saya menggunakan passive search, berarti menampilkan sebuah icon search atau searching gitu. Oke, baik, sekarang kita pindah ke dalam CSS-nya. Nah, untuk di bagian CSS di sini ada body. Bodinya saya paddingnya 0, margin 0, dan juga font family-nya Arial ya. Kenapa saya kasih padding dan margin 0? Karena supaya konten-konten yang ada di dalam ini memenuhi seluruh layar yang ada di laptop kalian gitu. Nah, ini kan mentok ke ujung gitu ya, tidak ada batasan apa-apa. Dan selanjutnya ada font family. Font family Arial ini berarti ketika saya memasukkan teks apapun itu, maka otomatis fontnya akan berjenis Arial. Dan juga di sini saya membuat H2 otomatis ya. Jadi di sini untuk H2 ada background colornya white, lalu font size-nya 19 pixel, colornya mungkin ini warna biru muda atau biru tua ya. Lalu ada font weight-nya 550 yaitu ketebalan. Lalu ada letter spacing yaitu jarak antara huruf sebesar 3 pixel,
dan juga marginnya 3 pixel, lalu teks lainnya center. Jadi posisi teksnya itu berada di tengah dan juga kursornya pointer. Jadi ketika si kursornya ini diarahkan, maka akan muncul pointer seperti ini. Jadi kegunaan ini ketika kalian memasukkan tag H2 di HTML, maka style tag H2 itu akan otomatis menjadi seperti yang sudah dibuat gitu. Stylenya akan otomatis seperti ini. Dan selanjutnya ada logo. Di dalam kelas logo saya menggunakan padding 15 pixel dan juga margin left-nya 40 pixel supaya bisa agak ke kanan sedikit ya. Lalu untuk kelas header-nya, di sini saya menggunakan background linear gradient. Di kelas background linear gradient ini berarti saya menggunakan warna gradient. Ya. Makanya di sini ada 2 ya warnanya. Dan juga saya memberikan height-nya itu 105 pixel. Jadi height itu dia memperbesarnya itu ke bawah gitu. Sementara kalau weight itu ke samping. Dan selanjutnya ada kelas tambahan. Di kelas tambahan ini berarti yang bagian link ya. Nah, di bagian link ini saya mengatur CSS-nya teks line-nya n. Teks line n itu berarti dia otomatis akan berada di pojok sebelah kanan. Lalu padding-nya saya kasih 20 pixel, topnya saya kasih minus 12 pixel, lalu margin 15 pixel, posisinya absolut supaya tidak mengganggu posisi konten yang lain. Juga right-nya saya kasih 0 dan font size-nya atau ukuran font-nya saya kasih 10 pixel. Dan di sini ada tambahan A. Tambahan A ini berarti merujuk ke bagian konten yang A ini. Nah, berarti otomatis dia akan mengatur bagian teksnya ini. Nah, di dalam teks ini saya menggunakan teks decoration none supaya ini kan berbentuk link ya. Ketika menggunakan teks decoration none, maka bentuk link itu tidak akan ditampilkan. Lalu ada color white. Di sini saya menggunakan warna teks itu putih dan juga font weight-nya saya menggunakan bold, marginnya right, font size-nya atau ukuran hurufnya itu saya kasih 12 pixel gitu. Dan di sini ada margin right. Margin right itu berarti saya melakukan pergeseran ke kanan ke kiri sebanyak 15 pixel. Dan di sini ada tambahan A hover. Jadi tambahan A hover ini ketika saya melakukan hover atau kursornya menuju ke arah yang sudah dikasih hover ini ya, berarti kan tadi kan tambahan A dan juga ada hovernya di sini. Nah, hover di sini kan border bottom 3 pixel solid berwarna putih. Border bottom berarti yang di bawah kan. Nah, ketika di hover maka akan muncul border bottom di bawah ini. Nah, berwarna putih. Oke, selanjutnya di bagian navbar atau navigation bar. Di bagian navbar saya menggunakan text align n seperti biasa supaya bisa otomatis berposisi di pojok paling kanan. Dan selanjutnya marginnya saya kasih 0, topnya saya kasih 72 pixel supaya bisa ke bawah sedikit, lalu ada position absolut supaya tidak mengganggu konten-konten yang lain ketika melakukan margin ataupun padding ya. Dan selanjutnya right-nya saya kasih 0, font size-nya atau ukuran fontnya saya kasih 15 pixel, margin topnya saya kasih minus 7 pixel dan juga margin right-nya saya kasih 35 pixel. Juga ada navbar A, yaitu berarti terkhususkan untuk di bagian teksnya untuk mengatur teks. Jadi di dalam navbar A ini seperti biasa saya kasih teks decoration-nya non, color-nya white, berwarna putih, lalu font weight-nya saya kasih bold. Berarti
font weight ini berarti kan ketebalan ya. Nah, ketebalannya itu saya kasih bold. Lalu ada margin right-nya saya kasih 40 pixel supaya agak ke kiri sedikit. Lalu ada position relatif. Lalu ada padding bottom ini saya kasih 19 pixel. Kenapa saya kasih padding bottom? Karena di dalam di sini ya akan muncul border bottom. Nah, kalau tidak dikasih padding bottom, maka border bottom ini akan otomatis dia mendekat ke tulisan campus and location ini. Jadi saya kasih padding bottom sebanyak 19 pixel agar memberi jarak kepada border bottom yang di bawah. Oke, selanjutnya ada i. Nah, i ini berarti kan bagian icon. Nah, di i adalah bagian icon. Pas sini saya aturnya warnanya berwarna putih, margin right-nya 20 pixel, font size-nya atau ukurannya 20 pixel, dan saya juga mengasih kursor pointer. Nah, jadi ketika kursornya diarahkan ke logo search-nya, maka akan berubah menjadi pointer. Oke, selanjutnya di navbar after. Nah, di navbar after ini dia berarti kan navbar itu kan yang ini. Nah, navigation bar dan juga ada A-nya. Ini maksud navbar after ini, jadi ketika sebelum disentuh maka tidak akan muncul border bottom gradient seperti ini, tetapi ketika dia disentuh maka akan muncul border bottom berwarna pink, pink muda atau pink kayaknya, background linear gradient. Jadi warna pinknya memiliki gradient, dan juga ada transisi transformasinya sekitar 0,3 detik atau 0,3 second. Mungkin itu ya untuk bagian navbar, untuk bagian header. Kita lanjut ke bagian mungkin bagian dropdown dulu ya. Di bagian dropdown saya akan menjelaskannya mungkin satu untuk bagian kampusnya. Di bagian dropdown di sini saya kasih display-nya none. Display none ini berarti ketika saya kasih display none, maka dia tidak akan muncul ke dalam kode ini, ke dalam tampilan yang awal, karena saya menggunakan display none. Terkecuali kalau misalkan saya tidak menggunakan display none, maka dia akan muncul. Nah, di sini saya tidak menggunakan display none supaya tidak muncul. Munculnya itu ketika dilakukan hover seperti itu. Lalu posisinya absolut supaya tidak mengganggu item yang lain ya ketika melakukan pergeseran atau apa itu. Lalu background colornya saya kasih putih, dan juga color ini berarti warna teksnya saya kasih hitam, teks lainnya saya atur left supaya berada di pojok kiri, lalu width-nya atau ukuran panjang lebar ke sampingnya itu 200 pixel, lalu margin left-nya saya kasih 75 pixel minus 75 pixel, lalu margin top-nya saya kasih 18 pixel. Nah, lalu di sini ada kampus hover titik kampus dropdown. Nah, jadi ketika si kampus hover ini navbar ini di hover, maka konten yang di dalam kampus ini, nah ini kan kelas kampus, ini termasuk kelas kampus, dan ini konten yang di bawahnya kampus dropdown. Jadi ketika si konten kampus ini di hover, maka akan memunculkan konten dalam kampus dropdown sama seperti ini. Nah, ini kan kelas kampus dan ini kelas kampus dropdown gitu. Dan selanjutnya yaitu kampus dropdown hover. Berarti kelas kampus dropdown ini kan bagian yang sudah yang ini kampus dropdown,
Nah, di kampus drop-down ini saya kasih hover supaya ketika di hover itu dia warnanya berubah menjadi background linear gradient berwarna pink. Nah, ketika di hover dia akan berubah warna menjadi warna pink. Yang lain juga sistemnya sama saja, logiknya sama seperti yang di kelas kampus ini. Jadi saya tidak akan menjelaskannya satu-satu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian banner. Nah, di bagian kelas banner ini saya memasukkan video berupa webm, lalu ada teks banner, lalu ada juga kelas about banner. Nah, di bagian video ini berarti ada autoplay, mute, loop, dan ukurannya 100%. Yang dimaksud autoplay ini dia akan menjalankan video secara otomatis. Lalu ada mute, dia tidak akan mengeluarkan suara yang ditimbulkan dari video tersebut. Lalu ada loop, dia akan mengulang video tersebut secara otomatis. Dan juga ada ukuran wide 100%. Jadi videonya akan berukuran 100% sesuai dengan ukuran video yang dimasukkan. Dan ini selanjutnya yaitu media yang akan dimasukkannya. Di sini saya menyimpannya di folder media. Lalu nama videonya ada UC Impact Banner dan seterusnya. Dan di teks banner di sini saya memasukkan H1, dan di bot bannernya saya memasukkan P, dan di sini saya melakukan style khusus kepada masing-masing tag. Mungkin saya akan masuk ke bagian CSS-nya. Di about nah, di bagian banner ini saya kasih jet index -1 karena supaya dia ada di belakang teks banner ini. Nah, videonya itu, dan videonya juga saya kasih jet index -1 supaya dia berada di belakang bagian as teks banner. Lalu di bagian videonya saya memberikan margin top -10% supaya dia agak ke atas, posisinya absolut supaya tidak mengganggu item yang lain. Lalu jet indexnya saya dikasih -1 supaya berada di belakang. Lalu ada text banner. Di text banner saya menggunakan position absolut. Lalu ada bottomnya saya kasih 38%. Lalu lightnya saya kasih 1%, dan ukuran fontnya saya kasih 30 pixel. Dan untuk kelas H1 saya di sini menggunakan background color berwarna biru tua, lalu ada margin 10 pixel, paddingnya 5 pixel, dan juga color atau warna teksnya itu berwarna putih. Dan untuk kelas about banner, di kelas about banner saya menggunakan position absolute juga sama. Lalu ada bottomnya 31%, leftnya 1,3%, font size-nya atau ukuran fontnya itu 17 pixel. Lalu font weight atau ketebalannya saya kasih bold, dan height-nya saya kasih 7%, dan juga width-nya saya kasih 40%, atau lebar sampingnya itu saya kasih 40%. Jadi selanjutnya satu lagi di about banner ada P. About banner P ini berarti dikhususkan untuk yang tag. Nah, dikhususkan untuk tag ini. Di tag P ini berarti saya
style ya, font size-nya 20 pixel, padding 10, margin top-nya minus 2 pixel, background color-nya saya kasih biru tua, dan juga warna teksnya saya kasih putih, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Videonya akan terus berputar selama berulang kali, tidak ada batasan, karena tadi saya sudah kasih loop atau looping, dia akan berputar memutarkan videonya berulang kali gitu. Dan juga saya kasih mute supaya videonya tidak mengeluarkan suara. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di bagian bawah sudah konten aja ya, sudah banner. Nah, di bagian selanjutnya yaitu ada di kelas testimoni. Sebenarnya ini untuk menamai kelas kalian bebas untuk menamainya apa saja, tapi di sini saya menamakannya kelas testimoni supaya saya gampang mengingatnya gitu. Nah, di kelas testimoni ini ada dua induk kelas yang berbeda ya, ada foto 1 dan juga ada foto 2. Foto di dalam kelas foto 1 saya memasukkan sebuah foto dan juga memasukkan kelas konten A1 dan juga P. Nah, mungkin saya akan ke CSS nya terlebih dahulu di kelas testimoni ya. Kelas testimoni. Nah, untuk di kelas testimoni saya menggunakan posisi absolut supaya tidak mengganggu posisi yang lain. Juga ada width-nya saya kasih ke 100%, itu ukuran lebarnya, lalu height-nya saya kasih 120%, ukuran lebar ke bawahnya, lalu top-nya saya kasih 91%, dan juga background color-nya saya kasih warna biru, mungkin ini biru muda ya, dan sama seperti ini. Nah, warna color-nya. Dan untuk konten H1 di bagian konten H1 ini berarti yang ini ya, saya mengatur yang ini buat konten khusus untuk di konten H1. Di konten H1 saya menggunakan paddingnya 50 pixel, saya lalu menggunakan margin left 30 pixel, lalu background colornya transparan, karena tadi saya sudah mengatur H1 nya itu otomatis ya di sini. Nah, background colornya kan warnanya biru tua ya. Kalau saya tidak mengatur lagi, maka background colornya akan otomatis menjadi biru tua. Tapi di sini saya atur ulang. Nah, supaya si background colornya itu menjadi transparan. Lalu untuk warna teksnya atau color saya kasih biru tua, dan ukuran fontnya saya kasih 35 pixel. Lalu width-nya yaitu lebar ke sampingnya saya kasih 80%, text decoration-nya saya kasih underline, lalu kursornya saya kasih pointer. Dan di konten H1 ini terdapat hover ya, berarti hovernya itu text decoration color. Ini kan text decoration-nya underline, maka akan ada underline di bawahnya, tapi ketika di hover akan berubah warna menjadi warna pink. Karena di sini saya menggunakan hover text decoration color berwarna pink. Gitu. Lalu untuk konten P, di konten P berarti saya memfokuskan untuk meng-style bagian konten P yang ini. Nah, untuk di konten P saya menggunakan font size-nya itu 19 pixel atau ukuran fontnya itu 19 pixel, lalu warna teksnya itu hitam, lalu font family-nya Times New Roman, margin left-nya 3%, line height-nya 30 pixel. Jadi line height itu hampir sama kayak jarak antara baris per baris gitu. Dan juga ada margin top-nya 2%, lalu padding left-nya saya kasih 20 pixel, padding right-nya saya kasih 50 pixel.
Dan yang terakhir di sini saya mengatur konten, berarti konten itu untuk keseluruhan di A1 dan juga B1. Untuk kontennya saya menggunakan background color berwarna putih, lalu ukuran lebarnya itu 28%, height-nya atau ke bawah, lebar ke bawahnya saya kasih 430 pixel, margin left-nya 23%, dan margin top-nya saya kasih minus 1%. Jadi hasilnya seperti ini, berwarna putih. Dan untuk yang konten yang kedua ini sama saja, cuman berbeda ukuran dari segi fotonya saja. Ya. Makanya di sini saya kasih dua, foto 1 dan foto 2. Dan untuk CSS-nya sama saja, cuman yang dibedakan itu dalam segi ukurannya saja. Oke, kita lanjut ke bagian konten selanjutnya. Nah, di konten selanjutnya yaitu ada breaking. Sini saya sebenarnya menggunakan kelasnya itu ya yang seingat saya gitu ya, supaya gampang untuk memanggil CSS. Di sini saya menggunakan kelas breaking supaya